Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen yaitu Ibu Laila Farhat SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi. Selanjutnya yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Haryadi, nomor induk mahasiswa 18 10 53 0042. Pada kesempatan kali ini saya diminta mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yaitu dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian motor niaga roda 3 yaitu merek VR. Latar belakang yang pertama yaitu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini sangat berperan dengan bermunculannya para pebisnis pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan kendaraan bermotor niaga, khususnya motor roda 3. Fungsinya pun berkembang sebagai alat transportasi barang, alat distribusi, dan juga mobil outlet ataupun disebut juga dengan gerai berjalan. Kemudian perilaku konsumen. Dalam memahami perilaku konsumen tentu tidak mudah karena konsumen memiliki sifat yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor individu itu sendiri dan juga faktor lingkungan. Sehingga perbedaan inilah yang mempengaruhi minat dan perilaku konsumen di dalam mengambil keputusan pemilihan terhadap suatu barang atau produk yang diinginkannya. Tentunya dalam hal ini yaitu kendaraan motor roda 3 merek VR. Kemudian mengenai pilihan produk. Motor niaga roda 3 VR sudah menjadi pilihan kebanyakan konsumen di Kabupaten Muaro Jambi, sebut saja di desa saya itu Pijoan salah satunya, dalam mendukung wirausaha mereka. Walaupun sebenarnya produsen pasar banyak juga menawarkan merek-merek lain selain VR, sebut saja seperti merek KTM, Jaling, Tosa, dan lain-lain. Namun hanya saja perilaku pembelian konsumen terhadap produk sepeda motor roda 3 VR lebih banyak atau juga lebih ditentukan banyak faktor. Nah, banyak faktor itulah di sini penulis coba akan menganalisis faktor apa saja yang berperan penting dalam proses pemilihan satu produk terhadap masyarakat, khususnya yaitu di Kabupaten Muaro Jambi terhadap produk motor roda 3 VR. Selanjutnya dari judul analisis atau judul proposal tersebut dapat dirumuskan masalah. Yang pertama yaitu apakah faktor-faktor seperti harga, selera, kualitas, harga jual kembali, dan promosi secara simultan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli kendaraan motor roda 3 VR. Rumusan masalah yang kedua yaitu dari faktor-faktor tersebut, faktor manakah yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap pembelian motor roda 3 merek VR. Kemudian selain rumusan masalah, yaitu ada juga tujuan penelitian. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui perilaku konsumen dalam pembelian kendaraan roda 3 VR. Dilihat dari sisi harga, kemudian selera, kualitas, harga jual kembali, dan juga promosi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian kendaraan roda 3 merek VR. Kemudian metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian yaitu ada sampel, yaitu ada populasi dan sampel. Populasi kebetulan dalam hal ini peneliti mengambil populasi yaitu seluruh
daripada masyarakat Desa Pijuan di Kabupaten Muaro Jambi yang membeli motor motor roda 3 VR. Nah, perlu diketahui bahwasannya di Desa Pijuan Kabupaten Muaro Jambi itu terdiri dari satu kelurahan dan terdiri dari 17 RT. Nah, setiap RT masing-masing antara 100 sampai 300 kakak, rata-rata seperti itu jumlahnya. Kemudian mengenai sampel, dalam hal ini penulis mengambil sampel karena jumlah populasinya banyak, jumlah respondennya banyak, lebih dari 100 responden, maka penulis mengambil sampel hanya sebanyak 50 responden saja dari semua total populasi yang membeli kendaraan roda 3 merek VR. Ini tentunya berdasarkan pendapat ahli, yaitu dimana menurut Ari Kunto, jika populasi lebih dari 100 orang, maka bisa diambil sampel, bisa diambil 5%, 10% atau 20%, 30% dari total jumlah populasi suatu masyarakat yang diteliti. Kemudian menurut ahli yang lain yaitu Guilford, jumlah sampel yang diambil lebih besar dari persyaratan minimal 30 responden, di mana semakin besar sampel akan memberikan hasil yang akurat. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yaitu ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur dengan angka. Nah, biasanya ini dapat berupa motivasi masyarakat atau alasan atau pendapat dari sebuah penelitian yang akan disimpulkan oleh penulis dalam bentuk hipotesis atau teori. Kemudian data kuantitatif yaitu data yang dapat dilihat dan dapat diukur dalam bentuk variabel angka atau bilangan. Selanjutnya sumber data. Sumber data dalam penelitian ini berupa yaitu data primer. Data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan kuesioner serta observasi di lapangan terhadap responden. Jadi penulis dalam hal ini menggabungkan 3 pendekatan, yaitu pendekatan wawancara, kuesioner, dan observasi di lapangan. Kemudian teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data ada 3, yaitu interview, kuesioner, dan observasi. Interview yaitu suatu metode yang dilakukan secara langsung, yaitu dengan cara mengadakan wawancara kepada koresponden dengan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data primer. Jadi penulis melakukan wawancara dengan responden yang dituju. Wawancara yang dilakukan yaitu seputar pertanyaan bebas. Artinya pertanyaan yang tidak terstruktur, tidak tersusun, tapi penulis menganggap pertanyaan ini adalah pertanyaan penting yang dijawab seketika, kemudian dicatat, nanti dikumpulkan sebagai data, salah satu data. Nah, kemudian kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam hal ini penulis selain wawancara juga melakukan pendekatan dengan cara kuesioner, yaitu penulis membuat sebuah daftar pertanyaan di kertas, sudah disusun rapi, yaitu apa-apa saja yang ingin ditanyakan, seperti umpamanya harga kendaraan, kemudian kualitas, kemudian jenis, kemudian banyaklah macam-macam lagi. Salah satu contohnya seperti itu. Nanti responden menuliskan hasil jawaban sesuai pertanyaan yang sudah kita susun. Nah, kemudian datanya kita kumpulkan, Kemudian teknik pengambilan data selanjutnya itu melalui observasi.
Observasi yaitu teknik pengambilan data melalui pengamatan secara langsung kepada responden, baik terlibat langsung ataupun tidak. Jadi penulis juga melakukan observasi lapangan. Selain interview, kemudian memberikan beberapa pertanyaan melalui kuesioner, juga melakukan pengamatan. Kebetulan penulis tidak terlibat secara langsung, jadi mengamati, melihat, kemudian mencatat data-data yang berhubungan yang nantinya akan menjadikan akan diteliti bersama-sama. Nah, jadi hasil data interview dan kuesioner serta observasi dikumpulkan, dibuat tabulasi, nanti dianalisis selanjutnya oleh si penulis. Teknik analisis yang dilakukan si penulis, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik, yaitu dengan menggunakan program SPS. Artinya penulis nanti akan mengolah hasil data yang didapat dari interview, kuesioner, dan observasi, diolah melalui aplikasi sistem SPS yang secara gamblang. Kemudian nanti di situ diterangkan di mana fungsi Y yaitu perilaku konsumen, karena inilah yang akan diteliti juga, perilaku konsumen yang sifatnya konstan atau mengikat. Kemudian dari beberapa variabel yang akan diuji yaitu antara lain seperti harga barang, selera konsumen, kualitas barang, harga jual kembali, promosi. Nah, nanti dari variabel ini faktor mana yang paling dominan akan menentukan si konsumen dalam menentukan pilihannya, yaitu produknya merek VR. Nah, saya rasa demikian yang bisa saya presentasikan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan dan kehilafannya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.